Oke, selamat siang, Om Swastiastu. Jadi, apa kabar kalian semua? Saya harap dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Oke, jadi di pembahasan hari ini saya akan melanjutkan tentang beverage, alkohol beverage. Ya, jadi dalam alkohol beverage ada dua tahapan, ada dua tipe, yaitu alkohol dan non alkoholik. Jadi dalam alkohol pun itu ada tiga. Yang pertama ada spirit, kedua ada liquor, ketiga ada bir. Oke, dari ketiga itu memiliki tingkat alkohol yang berbeda, dari terendah, sedang, dan yang paling keras. Secara simpelnya kita bilang seperti itu. Oke, jadi yang paling rendah itu ya diklasifikasi bir. Yang menengah ada liquor. Nah, yang ketiga ada spirit atau di bahasa Amerika itu namanya liquor. Jadi apa sih perbedaan dari semua itu? Kita akan bahas nanti satu persatu. Oke, jadi itu yang pertama saya akan membahas tentang spirit. Jadi dalam dunia industri bar, kalau kita bicara tentang spirit, kita memiliki 5 atau 5 basic spirit. Yang pertama ada rum, vodka, ada gin, ada tequila, ada brandy. Mungkin kalian semua atau beberapa dari kalian sudah ada yang tahu apa sih itu 5 basic spirit tersebut, atau base-nya atau proses pembuatannya kalian sudah tahu. Ya, jadi yang sudah tahu mari kita sharing, yang belum tahu saya akan kasih tahu kalian sekarang. Oke. Jadi 5 basic spirit itu yang pertama saya mulai dari rum. Nah, apa sih rum tersebut? Ya, rum adalah hasil destilasi dari sugar cane atau tebu. Oke, untuk awalnya sugar cane atau tebu ini akan difermentasi dulu untuk menghasilkan alkohol. Sudah barang tentu semua alkohol pasti difermentasi dulu untuk menghasilkan kadar alkohol dalam minuman tersebut. Nah, setelah difermentasi, setelah itu didestilasi. Nah, apa sih fungsi destilasi tersebut? Mungkin kalian juga sudah tahu. Jadi untuk destilasi tersebut fungsinya, mengapa harus ada destilasi? Karena untuk menambah kadar alkohol yang ada dalam minuman yang akan dibuat nanti. Untuk kalau kita bicara secara bahasa kerennya itu agar memperkeras cita rasa alkohol dalam sebuah minuman tersebut. Jadi untuk tahapan di muatan rum ya ada dua, itu seperti tadi, ada fermentasi, kemudian ada destilasi. Oke, saya lanjut. Nih, yang saya bilang destilasi and fermentation. Oke, fermentation is a composition of carbohydrate such as a sugar into acid for an alcohol. Use yeast as agent. Oke, jadi menggunakan yeast atau ragi. Jadi dalam proses fermentasi tersebut kita harus menggunakan yeast atau ragi. Kenapa? Karena ragi tersebut yang akan makan kadar gula yang akan membuat alkohol dalam sebuah atau dalam bahan dasar tersebut. Oke, paham? Jelas. Kemudian ada destilasi. Distillation, the method of spread a mixture into the component part, use of the difference in their boiling point, atau use heat as agent. Barang itu udah jelas kan? Jadi untuk menambah kadar alkohol dalam base minuman tersebut. Oke. Untuk rum seperti itu ya. Sebenarnya untuk semua basic spirit itu sama, dari fermentasi sampai destilasi. Prosesnya cuma dua itu aja. Cuma yang membedakan adalah base atau bahan dasarnya. Dan kemudian juga ada aging. Nah, nanti kita bahas. Sekarang saya masuk ke base dulu. Untuk proses sudah sama, cuma destilasi, fermentasi dulu baru destilasi. Jadi untuk rum sudah jelas, kita menggunakan sugar cane atau tebu. Nah, untuk dari vodka memang menggunakan dari potato atau kentang. Base-nya kentang, sama. Prosesnya sama, dari fermentasi, kemudian destilasi juga. Kemudian yang ketiga ada tequila. Nah, tequila ini prosesnya sama, fermentation dan distillation. Cuma
tequila ini bisa dikatakan atau disebut dengan under proprietary drink. Jadi apa itu under proprietary drink? Jadi under proprietary drink itulah sebuah minuman yang hanya bisa diproduksi di suatu negara. Nah, kalau minuman yang bisa diproduksi di semua negara yang namanya under general. Sebenarnya tequila bisa diproduksi dalam semua negara. Cuma kita harus mengimpor bahasanya, kita mengimpor bahannya dari Meksiko dulu baru kita bisa membuat. Nah, itulah menyebabkan tequila itu disebut dengan minuman under proprietary. Kenapa? Karena base minuman tersebut hanya bisa ditemukan di Meksiko, di daerah Jalisco yang namanya Blue Egypt. Kemungkinan kalian juga tahu apa sih Blue Egypt tersebut. Jadi Blue Egypt tersebut sejenis tanaman umbi-umbian, cuma pohonnya kayak pohon nanas, namanya Blue Egypt. Nah, itu cuma bisa kita temukan di Meksiko. Nanti kalian bisa searching fotonya di Google, banyak kok. Itu ada di Jalisco, daerah Meksiko. Makanya minuman tersebut dinamakan minuman under proprietary. Nah, prosesnya sama juga, fermentasi dan destilasi. Oke, lanjut. Ada gin. Mungkin kalian kalau dengar bahasa gin pasti cenderung otaknya yang mungkin sudah berkecimpung di bar cenderung ke London. Ya, karena minuman tersebut sangat famous, sangat terkenal di daerah London. Jadi kita lihat aja apa dry gin, yang apa tuh Gordon, apa lagi tuh London Number One. Nah, banyak dari London. Jadi minuman ini base-nya adalah juniper berries dan juga herb atau rempah-rempah. Jadi kita Indonesia bisa sih membuat gin, cuma kita harus impor juga juniper berries-nya. Nah, kalau masalah rempah di Nusantara ini pasti banyak. Jadi kita sangat memungkinkan bisa membuat gin. Oke, lanjut. Yang terakhir atau yang kelima ada namanya brandy. Brandy ini kalau saya katakan dalam istilah Bali, brandy ini seperti muatan arak. Nah, kalau hasil pembuatan arak kan awalnya dari tuak. Jadi dalam kita bicara bahasa Bali ya, dalam bahasa Bali ini ada yang namanya jake atau enau. Nah, enau ini kan dulunya pertama kali difermentasi dulu menghasilkan tuak dengan sebuah lau. Nah, setelah nanti tuak baru disuling atau didestilasi menjadi arak. Nah, sama seperti di brandy ini kan base-nya dengan grape, anggur. Nah, jadi kalau anggur hanya difermentasi saja, dia akan menjadi sebuah wine. Nah, wine ini kalau didestilasi akan dia menjadi brandy. Nah, itu saya katakan mengapa pertama seperti muatan arak, karena memiliki dua tahapan, itu fermentasi dan destilasi. Nah, sebenarnya tanpa harus didestilasi, semua base satu bahan minuman tersebut pasti bisa diminum, udah bisa dikonsumsi. Cuma kadar alkoholnya ya agak lebih rendah karena belum destilasi. Seperti itu. Itulah tujuannya kenapa harus ada destilasi, untuk memperkeras kadar alkohol atau mempertinggi kadar alkohol dalam sebuah minuman yang akan dibuat tersebut. Oke, itu pembahasannya. Oke, lanjut ke liquor ya. Tadi kita bicara liquor atau spirit. Kalau liquor dan liquor atau spirit, bahasa di Amerika itu kan namanya liquor. Udah tadi kita bahas, sekarang kita ke liquor. Oke, jadi liquor itu adalah sweet spirit. Jadi manisnya spirit. Oke. Jadi liquor itu adalah satu spirit yang memiliki